Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Kita akan menghadirkan yang saat ini sedikit mengkhawatirkan ya. Warga Jakarta harus jaga kondisi banget karena kualitas udara Jakarta kembali memburuk. Bahkan tingkat polusi udara ibu kota menjadi yang terburuk kedua dibandingkan kota-kota besar lainnya di dunia bahkan. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQR, tingkat polusi udara Jakarta dikategorikan tidak sehat dengan indeks kualitas udara mencapai 152 AQUS. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela, dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Jakarta bahkan kembali menempati posisi kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia Kamis kemarin setelah Kampala, Uganda, dan Addis Ababa, Ethiopia. Terkait itu, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kebanyakan negara di dunia sedang mengalami masalah yang sama. Persoalan polusi udara ini tak hanya dialami Jakarta saja. Polusi udara Pak di Jakarta kan kemarin tertinggi Pak di dunia ini Pak. Itu antisipasinya gimana Pak? Ya pertama memang dunia begitu ya. Semua polusi, tetapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi. Itu cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela, dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Tim TV One mengabarkan. Alex. Waduh, cuaca Jakarta menjadi terburuk di dunia. Pantesan banyak yang sering sakit sekarang nih. Sakit batuk, tenggorokan, sakit hati. Kalau itu ditinggal nikah biasanya. Kita akan coba nih pantau bagaimana kondisi kualitas udara di Jakarta. Langsung di lapangan ada rekan kami Celia Alexandra untuk mengabarkan pada Anda. Celia, silakan. Ya, Alfa dan Sira, benar sekali apa yang Anda katakan bahwa kualitas udara di Jakarta ini sudah tidak baik-baik saja. Bahkan bukan hanya masyarakat lain, bahkan saya sendiri ini merasakan tenggorokan saya sejak pagi hari tadi. Ini merasa kurang enak sepertinya sejak saya memantau di Bundaran Hotel Indonesia. Ini kalau bisa dilihat di belakang saya ini memang kabut yang menutup di langit Jakarta ini semakin padat. Ini bahkan 2 hari terakhir ini semakin meningkat. Hari ini tadi saya pantau ini berada di angka 155. Masih berkategori merah, tidak sehat. Kalau misalnya kita bandingkan dengan apa yang dianjurkan oleh WHO, ini 12 kali lebih buruk dari apa yang dianjurkan oleh WHO kepada kita di Jakarta saat ini. Coba kita tanyakan pemirsa, karena saya ada melihat ada beberapa warga masyarakat Jakarta di sekitar sini. Coba kita tanyakan, bahkan sudah berantisipasi untuk menggunakan masker. Kita tanyakan, apakah merasakan juga hal yang sama yang seperti yang saya rasakan sekarang? Halo Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Vanessa. Mbak Vanessa, hari ini pakai masker, ada sebabnya nggak sih Mbak? Ya karena supaya ini sih ya, udaranya sih ya. Karena tiap hari kan aku lewat sini. Nah, jadi untuk supaya kesehatan sih, karena emang udah mulai batuk-batuk juga karena udara sih. Oke, Mbak Vanessa, ini kan juga polusi udara di Jakarta ini kan terjadi terus-menerus ya. Ini merasakan nggak sih akhir-akhir ini polusi di Jakarta ini semakin meningkat? Iya, merasakan sih, karena kalau teman-teman juga di kantor juga kayak batuk-batuk ya. Padahal kita maksudnya udah jaga kesehatan, tapi ternyata polusi udara sih menurut kitanya juga sih. Oke. Kalau Mbak Vanessa ini sehariannya untuk ke kantor jalan kaki atau seperti apa Mbak? Iya, habis naik busway lanjut jalan kaki sih. Oke. Mbak Vanessa naik busway ini artinya ini juga salah satu mungkin upaya dari Mbak Vanessa untuk mengurangi polusi atau seperti apa Mbak? Iya, salah satunya itu juga sih ya, karena kan udah disediain sama pemerintah juga kan ya, transportasi umum sekarang udah oke lah gitu. Jadinya ya mengurangi sih untuk kendaraan pribadinya ya, polusinya kan jadi kurang ya. Mbak, apa yang menjadi harapannya Mbak Vanessa? Karena Mbak Vanessa ini adalah warga Jakarta, kemudian juga tidak mau tentunya ya setiap hari untuk mencium atau menghirup udara yang tidak segar ataupun polusi yang ada di Jakarta. Ini apa harapannya Mbak? Harapannya sih pemerintah bisa lebih aware lagi ya. Mungkin mau aware untuk sejauh ini, cuma maksudnya
karena begitu besarnya polusi udara yang maksudnya terus-menerus ini harus ditingkatkan lagi sih ke awareness-nya untuk kita semua ya, warga Jakarta ya. Oke, Mbak Vanessa, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Oke, pemirsa, di samping saya juga sudah ada masyarakat lainnya yang akan kita tanyakan, dan uniknya ini sepertinya Masnya bukan berasal dari Jakarta. Dari mana nih Mas? Mas siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Daniel Pasaribu. Jadi saya asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Ini kan dari Kalimantan ke Jakarta. Pertama kali melihat udara Jakarta seperti ini, sempat kaget nggak sih Mas? Ya, sempat cukup kaget aja. Pagi ini saya melihat cuacanya seperti ini gitu. Dengan ada agak sedikit kabut di atas kawasan Jakarta ini. Jadi saya melihat juga banyak yang memakai masker. Jadi saya juga cukup kaget juga sebenarnya. Oke. Tapi ketika turun dari pesawat kemudian datang di Jakarta, ini first impression pertama kali itu ke Jakarta tuh apa Mas? Ya, saya melihatnya sebenarnya awalnya ya kalau misalnya saya melihat dari televisi, tayangan televisi itu ya baguslah kualitas udaranya. Terlebih kan ini baru pertama kali juga saya datang ke sini, jadi otomatis saya melihat pada saat waktu saya turun dari pesawat itu melihat, waduh, kok nggak nampak kotanya gitu kan, jadi saya juga sempat kaget gitu. Sempat sedih ya, nggak bisa melihat matahari seperti indahnya di Pontianak? Iya, cukup sedih juga sih sebenarnya. Jadi ya ini juga harusnya menjadi perhatian dari pemerintah DKI Jakarta untuk lebih memikirkan dan memperhatikan ini ya. Ya supaya kualitas udara Jakarta itu kembali normal seperti biasa. Oke. Masnya selama berada di Jakarta apakah pernah ngerasain tenggorokan yang nggak enak atau sakit dan sebagainya dengan kualitas udara yang berbeda mungkin dengan tempat Masnya sebelumnya di Kalimantan? Kalau untuk sementara sih belum terlalu saya rasakan ya, cuman memang agak mulai terasa sedikit saja. Walaupun sebenarnya memang saya itu baru ini yang beraktivitas keluar gitu. Jadi ya otomatis saya berharaplah pemerintah kota Jakarta ini bisa memperhatikan kualitas udaranya. Oke Mas, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat menikmati Jakarta tentunya. Dan pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan ada dua masyarakat yang memang memberikan bagaimana harapannya dan juga pandangannya terhadap Jakarta saat ini dengan kondisi polusi udara yang cukup mengkhawatirkan. Saya akan undang pengamat kebijakan publik pemirsa untuk kita berbincang secara langsung bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Apakah kebijakan yang sudah dilakukan saat ini memang ini berdampak bagus untuk Jakarta tentunya untuk mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Saya akan undang ada Pak Wisnu Juwono. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Mbak. Oke, Pak Wisnu, kalau kita berbicara soal polusi udara yang ada di Jakarta, ini kan satu hal yang sangat seksi untuk dibahas setiap bulannya, bahkan dari media dan siapapun itu akan membahas mengenai polusi udara yang ada di Jakarta. Kalau Anda melihatnya saat ini, kualitas udara yang seperti saat ini, apakah ada kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau menangani kondisi tersebut? Jadi polusi yang terjadi hingga berkelanjutan ya hingga saat ini ya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih parsial dan belum tepat sasaran ya. Walaupun memang ada beberapa program yang digalakan misalnya oleh pemerintah pusat, penggunaan mobil listrik, kemudian di pemerintah daerah bekerja sama dengan Kapolda terkait dengan ganjil genap ya transportasi. Tapi itu bukan sebuah perencanaan yang holistik dan komprehensif yang tepat sasaran untuk mengurangi polusi, terutama intinya bukan hanya mengurangi polusi, adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kota, dalam hal ini Jakarta dan tentu saja Bogor, Tangerang, dan Bekasi kan, karena ini menyangkut Jabodetabek. Itu sih menurut saya yang masalah utamanya. Oke, berarti kalau misalnya yang Anda lihat saat ini memang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah ada beberapa, tapi memang belum terfokuskan dan belum bisa sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta seperti itu. Iya. Jadi kalau memang pemerintah serius ya perlu mempunyai visi untuk membangun namanya kota berkelanjutan ya, atau sustainable cities. Ini sebuah inisiatif yang dilakukan di negara-negara maju Eropa seperti di Belanda, di Denmark ya, di Norway. Mereka benar-benar menerapkan sebuah kebijakan yang komprehensif untuk membangun kota hijau. Jadi tidak hanya
fokus pada transportasi dan kendaraan, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang hijau, misalnya taman publik yang hijau diperbanyak, diperluas. Kemudian pembangunan green building ya yang ramah lingkungan juga diakselerasi. Dan juga transportnya juga harus green dalam arti ramah lingkungan ya, dalam arti tidak menciptakan polusi dan tentu saja terjadi penghematan energi. Nah, itu yang saya rasa yang perlu dipikirkan ya kalau memang serius untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak kembali hanya menyegarkan kualitas udara yang ada di Jakarta tentunya ya Pak. Dan ini sebenarnya efek ya, efek karena tidak ada perencanaan yang komprehensif terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak, kita kan sebelum ini memang ada melakukan beberapa kebijakan seperti WFH, ASN kemarin. Apakah ini efektif? Nanti kita jawab usai jeda pemirsa, karena Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan pembahasan mengenai kualitas udara yang ada di Jakarta. Sesaat lagi. Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama dengan saya Celia Alexandra, pemirsa. Dan kita masih membahas sesuatu tema yang memang sangat dirasakan oleh masyarakat, yakni kualitas udara yang ada di Jakarta saat ini yang kian hari kian memburuk. Tadi kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya. Tadi kita membahas mengenai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tadi udah ada beberapa yang Bapak sebutkan, termasuk pemberlakuan ganjil genap di Jakarta. Tapi kalau saya bisa menyinggung sedikit yang memang dilakukan oleh pemerintah di 1 tahun yang lalu, yakni melakukan kebijakan WFH bagi ASN. Menurut Bapak nih, dari kebijakan tersebut, apakah ini efektif kemudian di tahun tersebut kemudian dilakukan kembali untuk meringankan atau menurunkan kualitas polusi udara di Jakarta? Ya, sekarang saya memberi gambaran kepada Mbak ya, WFH untuk ASN. ASN di seluruh Indonesia jumlahnya 4 juta. Penduduk Jakarta 12 juta. Jadi berapa persen tuh dari ASN yang merupakan bagian dari penduduk? Sangat kecil presentasinya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sekali lagi kebijakan ini bersifat parsial. Idealnya memang kita tahu bahwa sekarang generasi milenial dan generasi Z adalah kebanyakan mereka kelas pekerja ya dibandingkan generasi X dan baby boomers. Nah, ini mereka mempunyai gaya hidup, gaya kerja yang berbeda dengan generasi X dan baby boomers, di mana mereka lebih fleksibel gitu ya Pak ya? dalam bekerja, flexi hours, kemudian ada gerakan untuk bekerja 4 hari seminggu gitu kan, kemudian cara kerja hibrid. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu cara ya untuk mengurangi kepadatan transportasi di ibu kota dan tentu saja dalam hal ini mengurangi polusi. Tapi sekali lagi ini hanya satu bagian, satu parsial, jadi harus dilengkapi dengan kebijakan lain. Seperti apa itu Pak? Pembangunan, yaitu tadi pembangunan gedung yang ramah lingkungan, pembangunan public parks ya, Pak. Taman-taman sedikit publik, berbicara soal gitu. pembangunan publik yang tadi Bapak sampaikan. Ini sangat relate sekali sama sekarang kita lihat ini memang banyak sekali kendaraan-kendaraan umum yang memang menjadi moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja. Anda melihatnya apakah kebijakan dengan memperbanyak mungkin ya transportasi umum, mungkin dengan menggantinya dengan yang lebih sustainability mungkin ya, seperti listrik, transportasi listrik, bagaimana menurut Anda? Nah, itu kan membutuhkan waktu ya sekali lagi ya. Jadi dalam hal transportasi umum yang terintegrasi, yang jangkauannya luas saja, saya rasa masih dalam bentuk bus Jakarta. Padahal idealnya bus Jakarta dikombinasikan dengan MRT, LRT, ya. Itu yang lebih ideal, tapi kita tahu MRT, LRT masih skalanya masih sangat terbatas. Jadi ini menunjukkan masih kekurangan public transport. Nah, ini yang harus diakselerasi. Tapi kita tahu pembangunan ini membutuhkan waktu ya. Mungkin bisa 5, bahkan untuk satu koridor aja bisa membutuhkan waktu 5 tahun. Gitu kan. Nah, berarti kita perkirakan misalnya 20 tahun. Nah, in the meantime apa yang harus dilakukan yaitu tadi mencoba menggalakkan cara kerja fleksibel ya, terutama di generasi milenial dan X. Sambil mensosialisasikan ya bagaimana supaya mereka pada saat jam kerja juga lebih banyak menggunakan
public transportation system. Oke, siap Pak. Gitu Oke, kan. kita udah dapat poinnya Pak ya. Berarti memang yang harus dilakukan adalah saat ini Indonesia harus siap karena kita masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk nantinya membangun lini transportasi umum seperti yang tadi Bapak sampaikan. Dan Iya. juga bisa dilakukan beberapa kebijakan-kebijakan lain sambil menunggu hal tersebut. Benar ya Pak ya? Iya, benar-benar. Dan sementara demikian pemirsa, saya kembalikan ke Alfat dan Sira di studio. Ya, makasih. Baik. Terima kasih Celia atas informasinya. Ya, kita harapkan situasinya kualitas udara Jakarta bisa terus membaik, dan meskipun kualitas udara Jakarta sekarang sedang memburuk, semoga kualitas nasib warganya terus membaik.